Apakah Threads umurnya bakal lama atau nanti nasibnya kayak seperti ada yang bilang kemarin Clubhouse atau juga Hmm. beberapa fitur-fitur Instagram yang akhirnya juga nggak jalan kan kayak IGTV atau Instagram Shops. Apakah nasibnya akan seperti itu kah atau gimana bro kalau menurut Ya, lu? jadi gue kerja di Facebook 2019 terus berubah nama jadi Meta gitu ya. Seingat gue dulu itu Threads itu udah pernah diluncurkan, tapi fiturnya berbentuk kayak DM. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri dan episode kali ini gua kedatangan temen gua. Ini dia Chief Marketing Officer sebuah brand motor listrik ya lokal yang kemarin motornya didudukin sama Presiden Jokowi. Putu Yuda atau yang biasa dipanggil Adit. Apa kabar, Bro? Pak, kabar baik bro Andri. Iya. Tapi kita episode ini lagi nggak mau bahas motor listrik, Bro ya, karena kan udah ya di Mersroom ya di podcast yang satu lagi ya. Kita nggak bahas apa ya, nggak bahas apa. Iya. Bahas yang lain ya. Iya, kita lagi nggak bahas Alfa dulu. Nah, temen ada yang menarik bro. Gue kayaknya ngundang lu orang yang tepat sih kalau menurut gue ya untuk bahas begini. Karena lu juga pernah kerja di sana gitu. Dan ini kan aplikasinya baru nongol per kita recording ini sekitar 3 hari yang lalu ya. Kalau nggak salah. Alhamdulillah. 3 hari, 4 hari. Itu hari apa sih? Hari Rabu Kayaknya kan? Iya 4 hari tanggal Bang. 6 deh. Iya hari Tanggal Rabu. 6 hari apa? Hari Rabu berarti itu. Lupa gue. Iya, Bener lah. iya, Rebu. Oh, Bapak. benar, benar, benar. Iya bener hari Rabu. Pokoknya gue ikut pertengahan minggu ini deh. Aplikasi Threads yang lagi orang nih lagi rame dan masih hype-hype-nya masih lagi panas-panasnya nih bro. Tapi kan munculnya aplikasi Threads ini kan juga ini ya berbarengan dengan kontroversi karena dituduh sama Twitter ngiruplek ketiplek Twitter nggak pakai ini ya, nggak pakai tandeng aling-aling dan Elon Musk katanya rencana akan melakukan sue kepada Threads, kepada Mark Betul. kepada Mark Zuckerberg. Ya, dan lu kan sebagai orang yang pernah kerja di Meta juga, bro. Dan kemarin kan gue juga sempat join salah satu ini ya forum diskusi ini ya yang Funbull teman kita tuh yang bikin di Minutes of Manager bareng Angga juga. Ya, Lu pernah kerja di sana dan lu bilang sebenarnya Threads itu project yang sebenarnya tuh udah lumayan lama dari 2019 tapi bentukannya sebenarnya bukan Twitter, bro. Bener gak jadinya kayak gitu? benar-benar. Jadi mungkin sebagai sedikit perkenalan kali ya. Iya. Jadi gue pernah kerja di Facebook. Jadi waktu gue join namanya masih Facebook. Oh, masih Tahun Facebook. 2019. Oke. 2019. Wah, ini kebetulan nih. Terus kemudian gue sini sampai lupa tahun berapa itu nih ganti nama jadi Meta ya? 2002, Kayaknya 2021 kayaknya apa pas lagi 2020? pas pandemi deh seingat gue ya. Iya pas pandemi itu Nih, namanya berubah jadi Meta. Karena meluncur berbarengan ini bro munculin metaverse yang akhirnya nasibnya nggak jelas. nih, gue masih simpen ini kan karena kan ruang kerja gue. Nih, gue masih simpen gitu. Pada pada saat pertama kali berubah nama jadi Meta gitu, semua employee dikasih nih introducing Meta. Jadi gue ini memorabilia lah ya, museum kerja gue. Oh itu lu harus lu bingkai itu bro itu. Gue bingkai ya. Yoi, kertasnya itu. Iya, jadi gue kerja di Facebook 2019 terus berubah nama jadi Meta gitu ya. Seingat gue dulu itu Threads itu udah pernah diluncurkan, tapi fiturnya berbentuk kayak DM DM doang. Jadi kayak Facebook, terus kan ada Facebook Messenger yang aplikasi terpisah kan. Betul, betul. Nah, Threads itu waktu itu di uji cobanya adalah aplikasi terpisah untuk DM Instagram. Cuman Oh, kayaknya oke. nggak sesuai harapan, akhirnya di deprecated ya, artinya dimatiin lah gitu ya, dihilang Hmm. lah dia gitu. Awalnya gitu dulu, seinget gue ya gitu loh. Nah, kemarin gue ini juga yang gue pernah kasih tahu juga ke beberapa teman-teman gue juga ya, bahwa kolega-kolega gue di Meta gitu ya, termasuk bos-bos gue, itu rata-rata memang bilang bahwa mereka tuh sangat suka dengan Twitter sebagai sebuah produk gitu loh. Hmm, hmm. Jadi sebagai sebuah platform, sebuah produk mereka senang banget. Dan itu juga secara engagement atau pembicaraan interaksi yang terjadi antara user dengan sesama user gitu ya itu mereka suka banget gitu loh. Cuman waktu itu memang bercanda-bercanda, wah ya sayang aja sih mereka nggak bisa meningkatkan revenue-nya gitu. Habis itu dibeli dia sama Elon Musk.
Iya, betul, betul, betul. Ya, gue gitu pas dibeli sama Elon gue ya, wah ini seru nih. Nah pada pada saat itu dibeli sama Elon Mas, gue sudah udah nggak di Meta, jadi gue kerja di Alpha lah gitu kan ya. Jadi mengamati dari jauh lah gitu. Iya, 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 Jadi gue iya. bilang wah ini dibeli sama Elon nih seru nih kayaknya nih, kayaknya seru nih gitu kan. Kayaknya gue sih merasa kayak Zuck dapat dapat lawan yang sepadan lah gitu kan nih. Jadi menurut gue seru nih. Cuman ya memang eh namanya running sebuah perusahaan lah ya pastinya, apalagi kita bicara produk digital, gue sih percaya Elon sama timnya akan selalu melakukan test and learning ya. Jadi pasti banyak lah dia mencoba bikin sesuatu, dia tes, kalau nggak berhasil dibalikin lagi dan segala segala macam kan. So, jadi itu yang menurut gue kejadian di Twitter sekarang gitu ya. Jadi ada yang bilang kok nih gue nggak follow tapi kok gue lihat di timeline gue ya ini maksudnya apa gitu ya, dan segala macam termasuk yang kemarin sempat ada Twitter membuat eh, verifikasi itu bisa langganan. Ingat nggak lo? Iya, Mas dia iya, bilang. iya, 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 betul, betul. Itu kalau di industri tech gitu ya, itu lumayan bikin heboh tuh karena sebenarnya konsep centang biru atau verifikasi verified itu konsepnya adalah untuk supaya audiens itu tahu memang misalnya ya gini, itu centang biru itu punya akun ini memang dimiliki dan dikelola oleh misalnya Presiden Jokowi misalnya, supaya tidak ada imposter-imposter yang ngaku-ngaku kan gitu kan. Ini kan Mhm. bahaya tuh kalau. Nah ternyata sama Elon Twitter lo boleh langganan. Ya waktu itu satu case terkenal, ada salah satu perusahaan yang sampai harga sahamnya turun gitu kan ya, karena ada satu tweet dari akun imposter gitu. Nah tapi ternyata ini gue sama teman-teman gue dulu ya di Facebook bilang di Meta, wah ini ngaco juga nih Elon ini berbayar gitu kan. Ternyata kemudian diikuti langkahnya sama Zuck. Jadi akun-akun itu bisa bisa berbayar untuk mendapatkan verifikasi di platformnya Meta gitu. Oke, tunggu ini yang Instagram kan, tapi udah jalan belum sih? Karena setahu gue belum 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 jalan jalan kan. sedunia. Jadi dia masih masih uji coba di beberapa negara. Gua nggak ingat, kayaknya masih di Amerika gitu ya. Tapi sih feeling gue sih kalau misalnya knowing knowing Meta works gitu ya, dan prosedur di dalam internal kalau mereka melakukan uji coba berhasil pasti akan di launching secara global. Kecuali kalau Hmm, nggak berhasil, jadi dia pasti akan selalu gitu tuh tes kecil, terus kemudian kalau berhasil scale up gitu kan di tes satu dunia. iya. Sebagai contoh kemarin yang dites di Indonesia itu adalah di Instagram itu channel broadcast. Oh iya, channel broadcast, betul, 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 Nah, betul. channel broadcast itu di tesnya itu di Indonesia. Jadi Hmm, dan itu di handpick lah ya gitu ya, salah satu beberapa akun-akun yang memang besar gitu itu diberikan fitur channel broadcast uji coba. Ternyata berhasil gitu kan. Begitu berhasil barulah di launching secara global. Gue inget tuh Panggul nanya tuh ini kira-kira channel broadcast hmm, gunanya apa nih gitu kan ya. iya. Belum selesai channel broadcast kita masih bertanya-tanya, tiba-tiba bam ada threads di launching. Hmm, iya, 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 iya. Channel broadcast itu mirip kayak sebenarnya mirip kayak Telegram sih, bro. Ngumpulin orang sebanyak-banyaknya kan. Bener. Jadi kalau channel broadcast itu gue main bahas sih di buat brand gitu kan di internal gue, gunanya buat apa ya? Menurut gue tuh sangat oke. Ada orang follow Instagram gue misalnya gitu ya, atau brand. Kemudian ada channel broadcast itu berarti lebih kecil lagi kan kemungkinan Hmm, orang untuk mau ikut. Tapi menurut gue kalau itu bisa digunakan dengan sangat baik oleh brand gitu ya, itu lo dapat apa ya, engagement yang sangat tinggi, sangat otentik gitu loh. Walaupun satu arah. betul, betul. Karena dengan Walaupun satu. mereka join broadcast channel itu kan otomatis, oh ini orang-orang yang memang pengen engage langsung dengan si big kreator dari channel broadcastnya nih. Betul. Jadi contoh gue banyak tuh pas pada saat di globally launching semua orang bisa punya channel broadcast, banyak yang minta gue untuk ikut channel broadcast mereka kan. Tapi ya gue pilih lah sebagai sebagai ini kan. Akhirnya salah satu yang gue pilih itu adalah Niko Wijaya. Oke, Niko Wijaya. Heeh. Dan gue sangat menikmati tuh cerita-cerita behind the scenes-nya dia, spill-spill dikit dunia venture capital gitu ya. Jadi buat gue jadi banyak belajar gitu kan. Jadi itu tuh mungkin use case yang menarik untuk channel channel broadcast Instagram ya. Hmm, Nah hmm. tapi anyway, kita ngomongin threads nih sekarang nih.
Iya, 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 iya. Nah, gini sebenarnya ini kan pertanyaan yang juga inilah ditanyakan banyak orang kan. Apakah Threads umurnya bakal lama atau nanti nasibnya kayak seperti ada yang bilang kemarin Clubhouse atau juga Hmm. beberapa fitur-fitur Instagram yang akhirnya juga nggak jalan kan kayak IGTV atau Instagram Shops. Apakah nasibnya akan seperti itu kah atau gimana bro kalau menurut lu bro? Kalau gue sih ngelihatnya satu, eh, Meta itu sebagai sebuah perusahaan, mereka selalu ingin menciptakan meaningful interaction untuk para penggunanya gitu ya. Jadi dan mereka tidak, jadi itu ada istilah dulu gue kerja di Meta itu namanya ruthless prioritization. Ruthless, oke. Ngeri banget tuh. Ruthless. Oke. Prioritization. Ruthless prioritization gitu. Jadi gue dulu ingat waktu gue masih baru pertama kali kerja gitu ya, fresh Hmm, graduate gitu kan. hmm, Wah, bikin apa sih? Ya, bikin bikin apa, sales planning lah gitu. Atau kemudian pas jadi marketer, marketing planning. Wah, bikin banyak, aduh, lalalala gitu kan. Gue mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Habis itu bos gue kayak, ini mesti di prioritasi apa? Bikin prioritas nih, nggak bisa semuanya. Kamu, tapi bisa, Mas. Kita bisa begini. Nggak bisa. Harus prioritas. Terus dari misal dari 30 jadi 10 kan gitu kan ya. hmm, Nah, gue belajar di Meta itu, makanya istilahnya juga ruthless prioritization. Kalau lu bener-bener memang hanya bisa melakukan satu hal di suatu waktu tertentu, yang lainnya lu drop, hmm, beneran di drop. Nah, ini juga mereka praktekkan dengan produk-produk yang mereka launching nih. Jadi contoh tadi kan lu udah sebut tuh ada IGTV lah, ada Instagram Shop gitu ya. hmm, Gue tahu persis bahwa mereka sangat ini as a company sangat berusaha supaya produk-produk ini bisa diterima lah gitu ya. Tapi ternyata misalnya at some point, oh nggak diterima, mereka juga nggak segan-segan untuk ya udah deh kita matiin deh gitu. hmm, Kayak hmm. IGTV lah segala macem tuh sekarang jadi Reels kan. Iya, Ternyata Reels jadi yang reels. format yang bisa diterima lah gitu ya. Walaupun gue bilang ya debatable, tapi antara Reels sama TikTok mungkin secara user segala macam mungkin TikTok masih lebih oke gitu ya. Tapi menurut gue Reels menjadi platform yang ya beda aja gitu lah sama TikTok ya. Jadi as a brand dua-duanya harus hadir gitu. Jadi Iya sih. Ya, teman kadang-kadang kan juga itu lah, Bro. Ini video ini muncul di TikTok, terus ada orang upload di Reels, ada orang bikin di Reels, terus upload lagi di TikTok kayak gitu ya muter-muter aja, muter aja. muter aja gitu ya. Walaupun dulu gue selalu bilang bahwa setiap setiap platform itu nggak bisa konten di copy paste. Tapi ya, Betul sih. Cuma tapi karena namanya namanya admin gitu ya, kita bikin konten kalian kan puyeng juga gitu kan. iya, tapi gini, Bro. Ini mungkin mungkin ini juga debatable ya, tapi Threads sama TikTok itu kan mirip banget, Bro. Ya mirip-mirip. Oh, oke, kok oke. Menurut gue ya, Hmm. makanya gue selalu bilang wah ini gue ketahuan umur gue nih. Menurut gue Threads itu pas awal-awal tanggal 6 pas baru launching tanggal 7 tanggal 8 gue ngeliatnya kayak Facebook zaman dulu tahun 2007 2008 Oh, pas awal-awal ya. Iya, 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 awal. iya, iya. Artinya secara konsep ya, maksudnya kalau Hmm. tampilan kan udah beda lah ya, udah jauh lebih clean segala macam. Tapi secara konsep tuh gue ngeliatnya kayak Facebook dulu lah 2007 2008 di mana ya lo bisa ngetik teks gitu, terus pelan-pelan di ya kalau 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 gue lihat hari ini ya, ini sekarang sudah mulai ada suggested users lah, jadi lo bisa follow. Tadinya nggak ada. Hmm. Kayaknya udah ada beberapa update nih tiap hari nih. Iya, 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 iya. Terus yang tadi malam gue bahas kayak gue kayaknya masih menikmati engagement dari apa akun-akun yang gue follow ya. Hmm. Mulai pagi ini gue udah lihat wah ini ada akun-akun yang gue nggak follow tapi ditampilin nih. Iya, 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 benar, 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 benar. Tapi Iya ya gue sih. ngeliatnya kayak Facebook zaman dulu, cuman sudah punya kemampuan untuk upload video, video pendek lah ya, video pendek dan gambar. Jadi kebalik, kalau Instagram itu gambar dulu baru caption, kalau ini caption dulu atau teks baru gambar gitu loh. Hmm. Betul, betul, betul. Iya, 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 iya. Apakah sustainable apa enggak? Pertanyaan lo. Hah, it depends ya. Tapi menurut gue salah satu yang kalau gue bahas mungkin inilah ya. Kalau gue lihat taktiknya mereka launching produk itu menurut gue mungkin cukup oke nih. Kalau gue perhatiin misalnya dari dulu pertama kali Threads sempat di launching terus kemudian kan gagal ya. Hmm. Jadi ya lo bisa bilang ah ini cara curang nih. Jadi mereka membuat proses orang membuat username atau akun di Threads itu sangat mudah. Jadi lo download terus kemudian lo cuma bilang
jadi semua followers following lo di copy paste dari Instagram, bahkan Iya. username-nya juga sama gitu ya. Mhm. Jadi sangat mudah buat orang tinggal tinggal klik 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 selesai gitu loh. Jadi deh lu punya threads gitu kan, terus lu siap untuk posting dan segala macam. Ya gue sih bahas ya ini mah curang. Jelas lah Instagram aja tiap hari kayaknya daily active usersnya sudah 500 juta orang sudah dunia. Iya, makanya kalau kemarin sempat dalam waktu singkat udah bisa puluhan juta users ya karena memang langsung bawaan dari Instagram kan. Bener gitu. Jadi nggak perlu bikin baru kan. Iya, 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 iya. Tapi itu menarik tuh. Maksudnya, I think it is very smart lah ya gitu ya. Cuman ya itu kelebihannya Meta as a company. Dia udah punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp. Jadi ya tinggal utilize aja kekuatan. Ini kan modal kan. Modalnya aja diutilize. Hmm, 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 hmm. Iya, cuman gini bro ya, kan biar gimana pun tetap aja kan vibe-nya ini kan seperti Twitter ya, kalau kita lagi mainin threads ya, ya dari kita cara kita nge dari cara kita ngepost, terus kita bisa bikin ya karena namanya threads, jadi kita, threads itu kan sebenarnya kan basically istilah yang ada di Twitter tuh. Bener-bener. Iya iya Atau, kan. atau kalau gue dulu gue tuh waktu kerja di Meta, itu sebuah istilah internal tuh. Oh istilah internal Jadi kalau dulu. internal. Jadi misalnya kayak Hmm, misalnya lu kirim email ke gue gitu kan. hmm, This is misalnya ini report gue minggu inilah gitu kan. Terus nanti gue balas kan. Oh ternyata report ini kayaknya insight-nya bagus nih. Bla 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 gitu kan. Terus nanti lu balas lagi gitu ya. Nah gue selalu bilang, lu baca email gue aja kan gitu kan. hmm. Nah di Meta tuh nggak, just follow the threads gitu tadi. Oke, just follow the threads. Itu kalau internal tapi kan. Internal. Jadi istilah internal memang tidak diformalkan, tapi itu jadi kayak kosakata internal lah gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kalau publik kan taunya di Twitter itu istilah threads itu ketika orang tuh ingin membuat sebuah Bikin thread apa ya, bikin tweet panjang tweet berseri panjang, gitu tweet kan. panjang. Istilah Indonesia apa? Sebuah utas. Utas Iya bener. bener, sebuah utas. Karena bikin Utas bikin tulisan kalau panjang. Nah, uh-uh. itu kan yang akhirnya kan juga jadi bercandaan kan. Twitter di Twitter ada kita bisa membuat threads. Apakah di threads kita juga bisa membuat sebuah tweet yang panjang dibolak-balik, Betul, dibolak-balik. dibolak-balik, Iya, dibolak-balik. iya, iya, iya. Ya tapi gini ya bro ya, ini sih kalau yang gue lihat ya, kalau misalnya dalam waktu 1 bulan atau dalam 3 bulan ke depan nggak ada perubahan yang signifikan, maksudnya nggak ada added value yang gimana-gimana, orang akhirnya bosen sih bro, ya nggak sih? Pasti makanya menurut gue sebuah platform sosial media ya, ujung-ujungnya kan kalau misalnya ada interaksi yang meaningful, lo akan stay di situ kan. Iya. Ini of course nih, gue pasti bias lah ya sebagai mantan pegawai Meta lah gitu ya. Jadi yang tadinya gue buka Twitter, jadi gue tuh selalu buka paling rajin lah ya gue ya, karena juga kencang-kencang kerjaan kan. Kan gue juga admin, salah satu admin gitu kan jadinya. Tapi yang paling sering gue buka tuh nomor satu Instagram, itu satu. Kedua gue bisa buka Twitter, baru gue buka Facebook atau LinkedIn kalau gue lagi hiring gitu ya. Mhm. Nah sekarang gue jadi kebagi nih antara Twitter sama Thread nih sekarang. Udah mulai Enggak. kebagi nih. Nah, Hmm. gue melihat nih kayaknya ya, gue bilang bahwa kadang-kadang tuh bukan kadang ya, akhir-akhir ini tuh gue agak nggak suka nih sama timeline Twitter gue, walaupun gue punya pilihan ya Hmm. untuk hanya melihat timeline dari orang-orang yang gue follow di Twitter. Cuman gue nggak, agak kurang suka nih sama yang apa algoritmanya Twitter, gue ditunjukin menurut gue kayak ini kenapa gue bikin beginian ya gitu ya, atau makin lama isinya makin politik semua gitu, walaupun gue udah hide hide gitu ya, tetap aja muncul lagi muncul lagi muncul lagi gitu loh. Akhirnya gue sekarang lebih banyak di thread. Nah, akan tetapi as of today, gue udah mulai nih lihat apa postingan thread politik. Ya cepet atau Itu cepet mulai cepet atau lambat pasti akan masuk bro, karena kan masuk kan. akun-akun politik itu juga punya Instagram dan ketika mau mereka bikin thread kan tadi kayak lu bilang nggak segampang itu kan. Mm-mm. Pasti masuk deh. Cuman gue udah mulai, oke gue hide, gue mute gitu ya. Cuman ya kita lihatlah seberapa, artinya gini. Kalau misalnya interaksinya yang terjadi itu meaningful, artinya gue follow lo misalnya. Terus kita saling berbalas, bukan balas pantun. Maksudnya lo posting, gue balas, gue reply, lo reply lagi atau segala macam.
itu kan akhirnya terjadi tuh interaksi yang meaningful lah ya gitu ya. Nah mungkin orang akan stay di situ. Nah selama selama orang punya kontrol. Tapi kalau misalnya orang nggak punya kontrol, walaupun gue kayak misalnya di case of Twitter ya, gue udah hide, tapi kok masih muncul nih buat nggak jelas gini gitu kan. Akun-akun apa namanya face segala macam ya ini apa sih gitu loh, muncul muncul terus dan lu hilangin satu tumbuh lagi gitu kan. Dan itu juga salah satu masalah yang ada di Twitter pada saat dulu Elon beli Twitter. Sebenarnya the real usernya Twitter itu kan dispute tuh dia Hmm. sampai dia berantem sama si itu kan CEO-nya kan. Karena memang dicurigai banyak user di Twitter itu adalah bot. Nah, jangan salah ya, sosial media lain itu juga banyak akun bot. Akun bot itu banyak banget. Dan itu selalu tiap hari gitu ya, tiap saat itu selalu dihapus. Cuma lo hapus satu, tunggu 1.000. Hmm. Jadi kalau dan ini this is a public information by the way. Jadi kadang-kadang tuh Facebook itu Meta menerbitkan report bahwa mereka memang men-take down akun-akun bot atau yang terorganisir secara terstruktur lah gitu ya dari negara ini itu ada tuh. Kalau lihat di press release mereka lah gitu. Jadi masalahnya bukan cuma masalahnya Twitter lah. Artinya ini memang masalah sosial media platform lah gitu ya. Iya, iya, iya. Dan Threads kan ya, of course juga nggak akan bisa menghindari hal itu juga kan. Itu inevitable jadinya buat Threads. Pasti tetap ada. Iya, bakal ya Tapi akhirnya gini kan. Ketika ada dua platform sosial media yang mirip dan kurang lebih sama, akhirnya kan akan ini kan kembali lagi ke usernya nih. Usernya nih ingin seperti apa di sana, bro? Ya kan? Karena kalau misalnya, betul. let's say gini deh. Clubhouse ya, Clubhouse itu kan sempat ramai karena kan ada banyak user dan juga nama-nama gede yang stay di situ, Hmm, nongkrong di situ lama kan, bro. Ya karena kan salah satu ya, parameter sebuah sosial media itu bagus atau enggak kan ya seberapa lama orang tuh stay benar. di situ kan, pakai kan. Tapi akhirnya kan karena ya itu ya, kalau Clubhouse kan terlalu lama untuk memproses, oh ini lagi rame nih kita harus ngapain, dan akhirnya ketinggalan karena orang yang mau pakai harus punya iPhone dulu, karena cuma dari di iOS, terus baru muncul Android, terus, Ya, betul. ya kan terlalu lama lah, terlalu lama. Akhirnya kan hype-nya hilang dan mereka nggak bisa dapetin tipping point-nya itu udah keburu hilang. Nah, Momentumnya lah. ini momentumnya Nah, hilang. ini menurut gue kalau gue perhatiin juga ya, eh at least dari yang paling kecil di Indonesia, kalau kita belum bicara global, jangan lupa ya, Meta itu as a company resources-nya tuh gede banget. Hmm, hmm, hmm. Ya, gede banget artinya network yang mereka punya, kemudian resources in terms of talent yang mereka punya ya. Jadi, dan itu mereka, walaupun gue selalu bilang kalau Meta itu masih startup, cara kerjanya gitu ya, sebagai pegawai, tapi mereka tuh struktur banget itu. Jadi pada saat launching Thread itu, at least yang gue di Indonesia ya, bertahap tuh langsung tuh. Dan bahkan sebelumnya, seluruh content creator yang gede-gede itu udah pakai Thread satu persatu. Kemudian di global juga sama. Jadi langsung tuh mulai ini hadir, ini hadir, ini hadir. Gue rasa ini juga salah satu strategi go to marketnya Meta ya as a company ya, untuk memastikan bahwa itu tadi content creator itu hadir di Threads sehingga followersnya pun juga akan stay di situ gitu loh untuk ngikutin si content creator yang mereka follow ya gitu. Hmm, Nah hmm. ini jangan lupa interaksi offline-nya si Meta as a company ya dengan resources yang mereka punya ya. Iya, 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 iya. Iya. Tapi belajar lagi dari pengalaman Instagram ya bro, Meta juga ya. Nggak sedikit juga kan produk-produk mereka yang gagal ya bro ya, karena kan mencoba Betul. mengcopy apa yang udah jalan, tapi ketika ditaruh di mereka tuh kan akhirnya nggak berhasil kan ya. IGTV kan sebenarnya basically pengen seperti YouTube kan, tapi ternyata gagal kan. Yang Mm-mm. yang cuman sekali lagi pertanyaannya bro ya. Threads ini misalnya nih nanti udah masuk iklan lah, ya pasti kan akan Mm. ada, pasti Mark Zuckerberg dan tim kan pasti nggak pengen ini cuma sekedar aplikasi gratisan doang kan, sebuah platform sosial media yang Betul. nggak ada duitnya kan. Dan ketika iklan udah mulai masuk, algoritmanya udah mulai mulai berubah karena untuk kepentingan yang pokoknya ya is a business kan.
orang akhirnya kan akan bisa jadi, ah kalau nggak ada bedanya sama Twitter, udah gue balik lagi ke Twitter aja lah. Ya mirip ternyata ini cuman menu-menuin ini gue doang, menu-menuin stories di Ini ini handphone gue yang doang. ini yang mungkin people need to know ya. Jadi yang kita lihat sebagai konsumen, gue bilang atau users itu adalah kan di depannya dalam bentuk Facebook as an apps gitu ya sebagai sebuah aplikasi, Instagram atau Threads atau Facebook Messenger gitu lah ya atau WhatsApp. Itu yang kita lihat ya. Nah, kemudian ada di dalamnya tuh yang kalau misalnya dari sisi gue bicara dari sisi pengiklan ya sekarang ya. Sebagai advertiser itu ada yang namanya placement. Nah, kalau bicara placement, iklan itu nggak akan disebutin sebagai placement di Facebook, Instagram, ataupun di Facebook Messenger. Tapi placement itu selalu bilangnya adalah Instagram Stories, Instagram Reels, Instagram Feed, gitu ya, Instagram Explore, placementnya, gitu ya. Nah, kalau bicara pengiklan, mereka akan selalu lihat, kalau misalnya gue bicara awareness campaign, selama gue bisa mendapatkan impression yang memang gue mau, atau reach yang gue mau, dengan cost per impression yang sekecil-kecil mungkin, gue nggak peduli tuh iklan itu muncul di mana. Nah, pilihannya kan ada TikTok, ada Google gitu ya, ada Meta gitu ya. Nah, kalau misalnya Meta bisa deliver itu, mau itu munculnya di Threads kayak, mau munculnya di Instagram, itu sebagai pengiklan gue nggak peduli. Nah, ini yang mungkin produk yang tidak dilihat oleh user. Jadi di dalam, jadi Meta ya, kan tadi gue bilang ya, aplikasi platformnya itu kan ada yang dilihat pengguna ada Facebook, Instagram gitu ya, Threads. Ada produk lain nih, produk itu bernama iklan. Nah, Hmm. iklan itu, by the way, VP gue tuh dulu yang bikin produk iklannya Facebook yang zaman masih website di desktop itu kan ada banner tuh di sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. Iya, iya, Itu sebelah dia tuh kanan. yang bikin tuh. Heeh. Hmm. Dan mantan bos gue masih kerja di Facebook lah. Is one of the VP ya, senior guy gitu ya. Nah itu ini nih sebuah sebuah produk sendiri nih, by the way. Nah produk ini menurut gue salah satu yang membuat Facebook itu bisa atau Meta sebagai sebuah company itu memang bisa generate revenue. Karena produknya itu menurut gue salah satu produk yang berhasil. Cuman memang tidak tidak dilihat oleh user aja. Hmm. I see, I see, I see. Jadi dia 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 membuat kayak Threads atau membuat Instagram tuh kayak cuman kanal untuk nampilin iklannya aja kan. Hmm, hmm, Nah hmm, kalau misalnya nanti berhasil, kayak misalnya Reels. Reels itu dulu nggak ada iklannya. IGTV gitu dulu nggak ada iklannya. Tapi begitu mulai dicoba diinjek iklan, yang berhasil adalah Reels kan. Ya udah Reels yang dijalanin, IGTV matiin, udah. hmm. Iya, 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 iya. Gua sih Threads mungkin akan begitu juga. Kalau berhasil, usernya nambah, people stay gitu kan. Nah oke, dia mulai akan injek itu sebagai placement iklan. Dengan produk iklan ini ya, maksudnya platform iklan ini ya. Yang kita bisa lihat mungkin sebagai business manager atau ads manager ini kan platform iklannya. Tinggal digabungin aja sama Threads. Bisa ternyata nanti dia jalan, terus kemudian dari sisi pengiklan nih, jadi itu kayak menurut gua kayak Wheel of Fortune. User banyak, kemudian interaksi bagus, kemudian pengiklan tertarik, platform iklannya jalan, iklannya naik, pengiklan senang, nah itu udah muter terus tuh, gede jadinya. Hmm. Iya, 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 iya. Itu berarti di sisi pengiklan ya. Tapi kalau di sisi user kan, ya sama ya kalau gue ya. Kadang-kadang gue terganggu sama iklan-iklan kayak gitu sih sebenarnya. Setuju, 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 setuju. Cuman nggak tahu ya, gue sebagai pengguna ya, nah ini satu lagi nih, Facebook itu sangat strict sama policy untuk platformnya dia. Dan dia juga nggak segan-segan untuk nolak revenue. Jadi kalau namanya tadi kan lu bilang kan, lu terganggu sama iklan kan. Nah Hmm. itu adalah real case bahwa jadi orang itu memang terganggu sama iklan. Nah ini juga Facebook salah satu policy-nya dia adalah dia nggak pengen orang-orang itu merasa nggak nyaman di platformnya mereka. Nah Hmm. salah satunya itu adalah misalnya iklan. Jadi gue sebagai brand itu gue pernah ngalamin. Jadi itu kayak iklan gue di limit. Jadi bukan berarti lu banyak uang, lu bisa jor-joran nih. Gue mau iklan gue tampil tiap hari deh, dalam 7 kali dalam 7 hari gitu. Nah itu nanti at some point pada saat ada misalnya user yang report atau misalnya dia melihat behavior dari si user, begitu lihat iklan lo nih di skip gitu misalnya, atau di hide kayak gitu-gitu kan, atau di report atau wah kelihatan lo cuma langsung di skip, langsung di skip, langsung di skip. Itu tuh dibaca sama mesin mereka. Jadi lo nanti di limit iklannya. Itu nanti Oh, nolak revenue kan?
Oke, ya 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 ya. Jadi nggak bisa sembarangan iklan atau produk-produk mau masuk tuh nggak bisa ya. Kayak misalnya judi online, Bisa, apa poker gitu tuh nggak bisa tuh ya. bisa. Jadi iklannya di dalam iklan. Jadi ada dua policy sebenarnya. Pertama adalah bisa dibilang community apa namanya? Kalau gue lupa jadi community policy satu. Jadi ini untuk yang postingan gue bilang postingan organik lah ya. Jadi Mhm. kalau lo mau posting organik lo harus menghormati la adalah gitu ya. Yang kedua adalah eh, policy untuk iklan. Jadi mulai dari beberapa barang yang nggak boleh tuh diiklankan di Facebook. Contoh misalnya produk tembakau dan turunannya itu nggak boleh. Nah kemudian misalnya kalau kayak di Indonesia itu di bawah seingat gue iklan itu kalau di bawah 21 tahun lo nggak bisa targetin iklan secara interest. Jadi hanya bisa demografinya yang eh, sangat demografi standar. Cuman laki, perempuan, usia, lokasi, dah itu doang. Oh, Tapi kalau jadi lu mau targetin interest misalnya, oh yang suka bola lah, apa itu nggak bisa kalau di bawah 21 tahun. Tapi kalau di atas 21 tahun, bisa gitu. Nah itu, dan policy iklan ini selalu diupdate. hmm, Tuh. Jadi berarti ini makanya bisa tadi gue bilang, berubah-berubah ya. bisa berubah, selalu berubah. Nah kenapa kenapa berubah? Salah satunya adalah Meta itu punya oversight board. Jadi kan kalau di Amerika itu Amerika itu perusahaan itu kan nggak punya komisaris ya. Mereka punya cuma single layer kan jadi board of directors gitu kan. Iya, Tapi iya. ada director yang executive director, ada yang non executive director biasanya. Nah, ini di atasnya itu ada yang namanya oversight board. Ini perwakilan dari misalnya media atau misalnya NGO atau tokoh-tokoh prominent itu mereka join di oversight board yang kemudian akan memberikan rekomendasi. Eh, Salah satunya itu seingat gua itu adalah Pemretnya Jakarta Post. Itu adalah anggota oversight boardnya Meta. Oke, oke, J- oke. Jadi contoh ya, misalnya, nah ini yang seingat gua, Donald Trump itu kan dilarang tuh hadir di platformnya Meta kan, Iya, betul. yang terakhir terakhir yang dia pilpres lah ya. Ya, yang Nah kasusnya itu itu si Donald Cambridge Analytica itu ya. bukan yang pas yang tahun yang dia kalah sama Joe Biden. Oh, ini yang setelahnya berarti ya. Nah, dia kan Oh, kalah, terus kemudian iya. dia bilang, gue lupa ya case spesifiknya apa. Pokoknya dia dianggap membahayakan lah gitu loh. Jadi akhirnya dia di ban untuk hadir di platform Meta. Nah, Donald Trump itu dia dia appeal. Nah, appeal itu larinya ke oversight board ini. Nah, kemudian Hmm. oversight ini akan melakukan meeting independen. Nanti hasilnya apapun nanti harus diikuti oleh board of directors-nya si Meta gitu. Jadi bisa di overrule. Iya, iya, iya. Sampai segitunya ya ternyata ya. Iya, jadi ya jadi gini, gue tahu sih lo pasti akan bahas masalah data gitu ya, Iya, privacy segala macam, iya, iya, iya. Cambridge Analytica gitu ya. Cuman gue mungkin melihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa as a company, Meta itu keep improving themselves dengan policy-polisinya dia. Hmm, 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 hmm. Dan eventually sih kayaknya ya Google juga sama ya gitu gue rasa ya. Even TikTok pun di Amerika juga sama kan akhirnya akan mencoba untuk align dengan regulasi yang ada gitu ya. Iya, betul. Ya karena Regulasi ya karena kan regulasi di sana misalnya yang iya, karena kan di kayak di Eropa aja. Eropa kan pasti sekarang akan jadi lebih ribet kalau ada kayak begitu-begitu kan yang sesuatu hal yang baru karena mereka polusinya jauh lebih ini lebih complicated kan kayak misalnya kemarin ada threads muncul aja Eropa kan baru belakangan tuh akun-akun bersuara. iya, akun-akun yang gue kan ngikutin akun-akun bola ya akun-akun bola tuh belum pada nongol mana nih kayak pemain bola kok nggak pada nggak nongol ya klub bola pada nggak nongol baru muncul setelah beberapa hari kemudian baru nongol kan baru muncul mereka mulai itu tuh ngepost ngepost di threads tuh. Kalau gue akun-akun ini apa brand otomotif, ini mana nih hari Oh, iya pertama iya kerja? iya 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 Baru betul. hari ini nih, baru hari ini baru wah mulai ada nih. Iya, iya, iya. Jadi ternyata tuh emang lebih ribet karena ya mungkin gini kali ya belajar dari kasus kemarin kebocoran data yang parah banget kan soalnya. Benar, benar. Iya, iya, Tapi iya. ya gue menarik ya mainan baru walaupun gue bercandaan gue ya elah suwe juga nih jadi admin nih mikirin apa lagi nih konten gitu. Ya gimana ya? Karena gini loh.
Kan gue juga ngonten lah ya. Cuma kadang-kadang kan pendekatan untuk setiap sosial media platform itu kan beda-beda ya. Kalau Ya, Di Twitter lo harus kayak gimana, di Instagram lo mesti kayak gimana, even di YouTube atau di podcast lo juga harus kayak gimana kan. Ya tapi memang PR-nya memang kayak gitu bro, mau gimana? Karena iya kalau sih, tapi kalau lu pukul rata jadinya nggak bisa, karena nggak masuk soalnya. cuman ya gue sebagai brand ya, terutama di Alfa ya, gue sangat-sangat terbantu sama sosial media platform ini sih. Jujur ya gue ya gitu. Karena apa? Of course, gue nggak punya budget seperti perusahaan-perusahaan otomotif internasional itu satu ya gitu ya. Dan kemudian produk gue masih sedikit gitu. Jadi gue sangat terbantu tuh dengan TikTok gitu kan ya, bikin konten-konten yang karena kalau gue nih ya di industri motor listrik, yang gue perlukan sekarang adalah edukasi kan. Nah, Betul. cara-cara edukasi itu yang menurut gue, kalau misalnya kayak di TikTok tuh gue bikin edukasi yang bersifat entertainment. Jadi yang gampang-gampang, yang lucu-lucu aja gitu loh. Apalagi misalnya ini motor bisa dicuci nggak sih sebenarnya gitu. Betul, betul, Kayak betul. gitu-gitu aja kan. Gitu. Iya. Terus yang kayak kayak anak-anak gue tuh yang pada yang hidden gem, apa? Dia bilang hidden gem Batagor di SCBD, cie, kayak gitu-gitu tuh. Hmm, iya, Tapi iya. naik motornya, mari kita beli hidden gem Batagor di BSD, apa SCBD, terus pakai motor gua, gitu Iya, tuh. iya, 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 bener, 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 bener. Ya, karena kan memang ya sekarang kan memang sosial media kan salah satu fungsinya kan memang untuk ya itu bro, supaya brand awareness itu Ah, tetap terus ada, jadi nggak hilang kan. betul. Makanya kalau gue ngelihat, oke, Threads ini aplikasi baru, gue udah bilang sama tim, oke, amanin dulu nih sama username-nya. Waktu itu kan gue nggak tahu tuh kalau ternyata cuma tinggal copy paste kan. Ternyata oh udah gue oke, udah oke aman. Jadi nggak Eh, diaku-aku sama orang kan gitu kan. Ya udah aman. Terus habis itu, bro, ini konten pertama apaan? Wah, bener juga loh. Konten pertama kita apa nih? Tulisan apa gambar? Gitu kan. Terus waktu itu akhirnya apa? Lu memilih tulisan atau gambar untuk tim lu? Tulisan, Tulisan. Oh. tulisan. Habis itu nggak ada engagementnya. Ah, basi gue bilang. Salah nih kayaknya. Iya, 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 iya. Cuman kayaknya ini sih bro ya. Ini gue juga sempat pernah waktu itu diskusi sama teman gue ya. Kan kita kan suka dibilang Indonesia itu adalah negara yang dimana masyarakat itu susah untuk membaca, malas baca, ya kan? Udah Ya, malas, bener. Makin 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 generasi selanjutnya makin makin malas. iya, iya. Tapi lucunya, nih, kalau kita lihat konteksnya di Twitter ya, Twitter itu kan sebenarnya text based ya, very very text based banget kan. Ya walaupun kita bisa taruh gambar, bisa taruh video, tapi kan basically itu kan text based. Dan Threads pun juga text based kan sebenarnya kan, Eh, quote di tulisan. Tapi sebenarnya ternyata orang Indonesia itu membaca tuh bisa aja bro, dan mau-mau aja bro untuk membaca. Kayak threads panjang-panjang gitu mau baca bro. Dan mungkin ya kalau yang gue bilang sebenarnya tuh kita tuh bukan yang nggak mau atau males baca, tapi kita itu susah untuk memahami konteks sebuah tulisan aja sebenarnya sih bro kalau menurut gue. Makanya kadang-kadang ada orang bikin tulisan apa, baca sih baca bisa mereka, tapi nggak paham apa yang mereka baca itu sebenarnya kalau menurut gue bro. Betul, betul. Apalagi eh, bahasa Indonesia itu kan sangat apa ya? Bahasa Indonesia itu keren, tapi juga maksud gue keren itu karena cukup simpel gitu ya. Jadi gampang deh bahasa Indonesia tuh sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan ada tenses tuh. Ya, jadi kita tuh bisa Di kita kan dibilang nggak ada. nggak ada. Dan lucu gini, lu kan tahu kan dulu kalau belajar bahasa Indonesia ada prinsip namanya diterangkan, menerangkan, sama menerangkan, diterangkan kan. Betul. Iya kan, iya kan. Iya. Di bahasa Inggris atau gue juga pernah belajar bahasa Jepang segala macam, diterangkan, menerangkan, sama menerangkan, diterangkan itu nggak boleh salah, karena kalau nggak akan beda banget artinya kan. Akan beda banget Akan artinya beda gitu arti loh. kan. Nah, kalau di Indonesia bro, bahasa Indonesia, lu diterangkan, menerangkan, dibolak-balik masih bisa itu arti sama aja tuh kan. Artis sama aja. Iya, Makanya iya. gue tuh lucu. Jadi gue punya teman-teman kuliah gue gitu kan yang Hmm, native English speaker gitu kan. Waktu iya, mereka iya. ke Indonesia, terus mereka stay di Bali, ada yang ada apa berapa lama gitu kan. Terus wah, bahasa Indonesia tuh unik ya. Sangat sebenarnya kayak nggak. Terus dia baru kemudian mikir, kenapa bahasa Inggris kagak kayak begini ya? Jadi lucu tuh. Jadi dia bilang, ya lu nggak ada, pertama lu nggak ada plural singular katanya, Hmm, kata-katanya. Terus habis itu nggak ada tenses. Jadi dia bilang ya kayak I go to Jakarta today, I go to Jakarta tomorrow, gitu kan. hmm, Atau I buy coffee, itu kan hmm, satu.
Jadi kalau bahasa Indonesia I buy one coffee, I buy coffee coffee gitu kalau kalau Hmm. bahasa Indonesianya, karena di bahasa Inggris kan ada jadi coffee pakai S, kalau one coffee nggak pakai S gitu kan, he Hmm. or she. Di Indonesia dibilang lu gampang banget, ini kan kayak ya gue besok ke Jakarta besok gitu kan, gue Iya. gue mau ke Jakarta tahun depan, gue ke Jakarta kemarin kan gitu kan, tinggal ditambahin aja. Iya. Atau kayak gini nih. Ini gue suka pakai contoh ini. Gue makan dulu, tapi bisa lu balik, bro. Makan dulu gue. Sama aja kan Iya, artinya. Tapi sama kalau aja tapi hal itu menerangkan itu padahal beda loh. Tapi bahasa, tapi bahasa Inggris nggak bisa. bahasa Inggris nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia bisa. Gue makan dulu. Iya. Makan dulu gue ya. Tapi itu bisa. Bisa. Arti sama kan? Artinya sama, lu coba tuh bahasa Perancis, Jerman, udah modar lu. Iya. Nggak bisa tuh. Arti bakal jadi beda banget soalnya. Akhirnya beda. Nggak bisa. Nah itu Maka balik lagi, gue kadang tuh ngerasa kalau basisnya tulisan itu, apalagi sebuah brand ya, berat loh, berat banget. hmm, Jadi hmm, gue itu sebagai brand sangat, apalagi kalau gue produk gue yang memang bicara as a brand ya, Alpha itu kan selalu bilang kita tuh lifestyle mobility solution company. Jadi lifestyle. Nah karena lifestyle selalu gue gampang dengan video dan gambar gitu kan. Tinggal hmm. nggak lu cari angle-angle yang keren gitu, lu kayak udah bicara sendiri tuh gitu loh. Kadang-kadang caption tuh kayak tim gue kayak ini captionnya apa ya? Udahlah caption gak usah ada-ada lah, yang penting fotonya keren lah gitu misalnya gitu kan. Iya, iya. Nah tapi kalau kayak Twitter atau kayak Threads beda kan cara mainnya kan. Makanya gue jujur salah satu admin yang paling gue admire gitu ya, itu adalah adminnya Netflix. Iya, karena adminnya Netflix itu benar-benar memposisikan diri mereka tuh sebagai sebuah persona yang memang kayak orang beneran, bukan sebuah brand. Betul, heeh. Dan itu nggak gampang loh itu. Nggak gampang, nggak gampang. Karena lu bener-bener harus hidup, lu harus berkomunikasi, bicara, ngetik tulisan lu, apapun itu bentuknya ya, ya lu seperti orang lagi ngomong aja. Mm-mm, bener. Ah, itu Iya, susah banget tuh. iya, Apalagi lu udah bicaranya se-company yang besar gitu ya. Dan lu internasional, gue gitu salah satu admin Twitter yang gue admire tuh adalah Netflix tuh. iya. Dan banyak, dan gue liat juga banyak brand-brand tuh mulai ngikutin approach-nya Netflix, tapi sayangnya bro jadi cringe bro. Emang. Nggak, Karena nggak apa masuk ya? jadinya. Gak masuk. Karena menurut gue mesti lihat personality dari si brandnya. Kalau Netflix cocok. Karena entertainment kan, Netflix basically is Entertainment. entertainment kan, iya. Tapi kalau misalnya brand, aduh brand apa ya? Brand Sabun cuci lah koper misalnya, gitu ya. sabun cuci mandi itu, sabun Buat mandi, cuci gitu ya. iya, Gak sabun, bisa. iya nggak bisa, Gak iya bisa. nggak masuk, Mesti beda. iya, 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 iya. Ya makanya jadinya tuh, ya memang sih ini jadi PR juga lah ya. Karena tadi gue juga bilang kan, approach setiap platform itu harusnya sebenarnya beda-beda walaupun tetap ya tidak menghilangkan karakter atau value dari brand lu sendiri gitu. Tapi ya approach-nya mesti beda sih. Nggak nggak Benar. nggak nggak bisa lu pukul rata. Oh lu post video dengan teks seperti ini di Instagram atau di TikTok, lu post juga video dengan teks yang sama di Twitter atau di Threads, nggak masuk sih bro. Gak Pendekatannya masuk. Kan? pendekatannya beda. Gue itu dulu gue tiap sesi ngamen gue aja sesi ngamen. Jadi Hmm. kalau gue apa namanya memberikan sharing kepada klien-klien gue gitu, Hmm. salah satu yang gue tangkap adalah wah ini satu konten jadi disamain tuh copy paste di Twitter, di YouTube gitu kan, di Hmm. Facebook. Terus gue Iya. tepuk jidat aja. Oke, PR pertama. Iya, 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 iya. Tapi ya gue juga memahami, maksudnya admin-admin itu juga sulit ya, apalagi ya nggak tahu ya, tapi sekarang ya menurut gue dengan adanya AI ya, kayaknya lebih gampang dibikin konten deh. Eh, lumayan membantu kalau menurut Membantu gua. lah, membantu. Iya, Gue nggak iya, bilang gampang, iya, tapi iya. membantu lah. Lumayan membantu karena balik lagi ya untuk memaksimalkan AI sendiri kayak misalnya kita paling ya contoh gampang inilah ChatGPT lah ya kan orang akhirnya banyak bikin copywriting pakai ChatGPT ya. Karena Hmm, untuk bisa mendapatkan prompt yang tepat buat lu sendiri itu kan berarti kan lu harus terus-terus pakai tuh, lu harus terus-terus coba tuh sampai akhirnya ketemu, oke, prom ini karakternya cocok nih buat gua.
Iya, betul. Iya, jadi nggak bisa tuh lu bikin prom misalnya, oh sekarang kan ya gue juga bingung loh bro, kadang-kadang bro ya itu platform masih baru ya kan, itu baru muncul Mm-mm. bulan Desember, tapi ada aja orang mengaku sebagai misalnya oh, Open AI spesialis, ChatGPT spesialis, gue bilang gila nih platformnya aja baru berapa bulan nih, ini udah ngaku-ngaku Makanya gue spesialis. juga bentar lagi ada thread spesialis Iya. sosial media sih. Itu kan kemarin gue post tuh di thread tuh. Ntar lagi nih dalam waktu kurang nanti bulan akan muncul thread spesialis dan akhirnya buka kelas. Yoi, habis itu jadi konsultan. Iya, iya, habis itu jadi konsultan. Masalahnya ini, bro. Jangan lupa, ntar lagi pilpres. Pasti banyak tuh Iya, jadi. pasti banyak juga. Nah, tapi masalahnya gini, bro. Gak, gak bisa lu itu pakai rumus atau formula yang orang ajarin plek ketiplek. Lu harus personalize, bro. Nah, ini juga yang gue mungkin harus sampaikan ya. Orang tuh suka nanya sama gue kan. Yang paling gampang lah. Kalau saya mau posting di Instagram tuh jam berapa sih? Hari apa sih? Pertanyaan tuh kadang-kadang masih begitu kan. Terus Kan kemudian, udah gak ada efek, bro, eh, sekarang. aduh, yang ini yang orang suka lupa dengan, mungkin bukan lupa ya, mungkin juga nggak ngeh juga. Jadi kalau misalnya, ini juga bahayanya kalau lu jadi konsultan sosial media nih. Mhm. Kalau lu udah berhasil di satu brand, kemudian lu copy paste rumusnya, nggak bisa. Betul, betul. Gue setuju Totally banget. nggak bisa. Gue setuju Itu banget. nggak bisa. Jadi Iya. misalnya, oh, gue expert nih, gitu ya. Oke deh, lu punya playbooknya lah gitu ya. Playbooknya ini, fine, nggak apa-apa, kita ikutin playbooknya. Tapi itu ada disclaimer-nya, hanya berhasil di brand A, dah gitu doang. Hmm. Begitu lu pegang klien baru, brand B gitu ya, misalnya, atau lu di dalam satu perusahaan yang sama deh, lu punya brand A, B, C, D gitu ya, yang satu sabun cuci, yang satu sampo gitu, nggak bisa tuh plek dipakai copy paste. Kenapa? Karena followers lu beda, Betul. konten lu beda, brand Hmm. lu beda, dan lu akan appeal kepada audiens yang akan berbeda. Jadi ini yang sebenarnya, karena kan orang ya, "Ya udah lu hire aja deh social media spesialis, segala macam. Ini lo hiring segala macam." Nggak segampang itu, bro. Itu Betul. itu pekerjaannya itu sebenarnya, gue kadang-kadang bikin ini sebenarnya social media spesialis harus jago matematika atau malu sama bikin modeling. Karena yang Hmm. dilakukan tiap hari itu adalah testing learning, dan kombinasi-kombinasi testing learning itu kadang-kadang bisa sampai ratusan campaign baru lu bisa berhasil untuk satu brand. Iya. Untuk satu Kalau lu brand. satu brand, lu pegang dua brand, mati lah lo. Iya, iya, iya. Karena gini ya, gue juga salah satu selain untuk ini ya, gue juga pendekatan juga untuk personal juga juga banyak gue lakukan kan, khususnya buat gue gitu kan. Kayak misalnya berapa kali gue ngajar buat personal branding ya, gue bilang ini formula yang gue sharing based on pengalaman gue bilang ini berhasil di gue. Gue mungkin bisa kasih tahu, gue bisa sharing tentang at least basic-basicnya lah ya. Tapi kalau nanti buat diterapin ke lu, itu nggak bisa. Lu niru gue Bener. plek karena gini, kalau lu mau niru gue bilang oke deh, seberapa ngehe lu bisa muncul di sosial media, gue bisa, Ya, gue bilang. Lu belum tentu ya kan, karena kan karakter orang udah itu aja udah beda banget kan. benar, Ya benar, terus benar, benar. ya, terus yang kedua gue bilang seberapa lu berani ngomong ceplas-ceplos dengan konsekuensi yang ada gitu kan. Karena ketika lu ngomong sesuatu kan ada konsekuensi yang datang dong, ya kan. Dan Ya, misalnya paling gampang lah, let's say ada orang yang akhirnya benci sama lu bisa nggak menghandle itu? Itu kan nggak gampang kan. betul. Makanya gue contoh ya, misalnya gue lagi running testing learning lah ya. Jadi gue do a lot of micro campaigns. Kita kita simplifikasi lah. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Iya. Udah dua tuh. Hmm. Nah, turunannya yang satu bahasa masing-masing nih, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya bahasa Indonesia, gue mau bilang bahasanya adalah diskon 1 juta. Yang satunya lagi bilang cashback 1 juta. Itu udah dua tuh. Hmm. Terus kemudian bahasa Inggrisnya juga. Nah, itu udah ada 4 campaign. Terus nanti turunin lagi tuh tes learning. Yang satu klik to call to actionnya warna buttonnya merah, yang satu hijau, misalnya kayak gitu-gitu. Lalu Iya, iya. lama-lama udah punya sekian ratus micro campaign. Tapi ini necessary, lo mesti buat. Nah nanti udah berhasil nih, lo udah dapet nih. Oh ternyata kalau audiens gua di brand A, ini begini yang berhasil nih. Terus gue tinggal scale up kan, gue tambahin budgetnya, boom berhasil. Hmm. Oke, kamu sekarang manage brand B, kita baru launching. Lu ngulang lagi dari awal. Iya, benar, benar. Nggak bisa lu pakai dari brand A itu lu Nggak bisa. Gue lu kalau copy kalau paste ke kalau brand. dapat pertanyaan pas gue lagi sesi ngamen gitu ya,
Jadi Mas, kalau misal saya posting baiknya hari apa? Waduh, mati gua. Nggak bisa. Atau jam berapa gitu kan. Ya ini Paling kan makanya lu perhatiin deh, kemarin gue habis ikutan acara TikTok gitu kan ya, Shop Entertainment. Acara Google gue juga sering ikut, acara Meta. Mereka kan selalu bilang judulnya best practice. Nggak pernah dibilang ini formula baku gitu ya, atau what to do, atau must to do gitu. Selalu bilangnya best practice di brand ini gitu kan. Pasti ada tuh disclaimer-nya. betul, setuju, setuju, setuju. Ini juga berlaku sebenarnya untuk marketing secara keseluruhan sih bro, nggak cuma sosmed doang. Karena ya, Benar, benar, benar. iya, karena juga gue berapa kali kan ya bikin ada company bikin interview tapi ternyata bohong-bohongan, cuma mau korek-korek informasi doang, korek-korek strategi kan, suka kayak gitu kan. Ya gue, Yoi. ya kayak misalnya, coba dong, ini dong bikinin strategi buat brand ini kayak gimana. Gue nanya brand lu ini value-nya apa, mau ngapain? Belum tahu mas, makanya mas yang bikinin. Lah goblok, gue bilang. Lu, ya, lu yang bikin tapi lu aja nggak tahu gimana gimana gue mau bikinin gue ya kan ya karena masih banyak orang yang memang berpikir kayak gitu bro, mereka berpikir dengan mereka hire let's say orang ini udah berhasil memajukan brand ini, lu lu pindahin ke company dia, lu bajak, lu pikir bisa gitu berhasil, nggak juga. Sebenarnya udah banyak contoh bro ya. Mungkin contoh paling terkenal yang gue ingat tuh ini, kalau lu ingat yang zaman Steve Jobs masih di Apple awal-awal tuh dia kan ini ya, Dia hire hire, orang Pepsi kan. iya orang isi apa, Pepsi Coca-Cola ya, gue lupa gue. Pepsi, Pepsi, gue lupa namanya siapa ya? John Scully ya. Pepsi kan. Iya Iya, Pepsi, iya, direkturnya, marketing director Pepsi kan buat nanganin Apple betul. kan. Gagal total kan. Yang satu minuman ini soda, yang satu waktu itu komputer PC kan. Gagal, Gagal total itu. gagal total. Padahal kalau kita lihat Pepsi gitu ya, gila men. Campaign-campaignnya brandnya kurang apa coba? Iya, si John Scully akhirnya nggak bisa survive di, ya tapi ya itu kan cerita legendaris lah yang akhirnya membuat malah Steve Jobs itu ditendang kan sama perusahaannya sendiri kan, gara-gara akhir orang Job. kayak begitu. Iya, ya emang nggak bisa sih bro. Iya. Ya tapi justru seninya di situ lah ya, bagaimana kita ini kan personalize buat brand, Nah, makanya sesuai with kita that masing-masing kan. spirit, gue tuh percaya eh, Meta dia akan sangat hati-hati dengan aplikasi Threads ini lah ya, menurut gue lah ya gitu ya. Dan launchingnya kan memang melihat momentum kan, momentum yang terjadi di Twitter. Jadi Betul. launchingnya, wah itu gue yakin jungkir balik tuh orang-orang yang mau launching tuh pasti tuh. Tapi akhirnya udah di launching, gue pasti tadi pasti jungkir balik nih. Tapi ya anyway, it's okay Hmm. lah ya. Mhm. I think it pays off lah gitu ya. Kayak bisa jadi udah cross 100 juta download nih bisa jadi nih. Iya, As we speak. per kita recording lah ya. Nah, iya bisa jadi ya gitu loh. Hmm. Jadi ya we'll see lah. Tapi itu testing learningnya pasti akan selalu kejadian. Jadi gua gue tuh selalu bilang, zaman gua kerja di Meta, aplikasi Facebook gue, Instagram gua, sama WhatsApp gua itu hampir ya nggak tiap hari banget. Tapi itu sering crash. Sering crash karena Dijadikan bahan uji coba. Jadi jadi misalnya ya kan jumlah pegawainya berapa zaman gua ya? Mungkin di atas 50.000 orang kali ya. Ya udah pasti kan dia ada 1000 orang A/B gila. test, A/B testing kan. Ya Hmm. lu tak satu fitur apa gitu. Wah, gagal ya udah crash. Ya, mungkin bagian gua pas gua crash. Oke, ganti kayak gitu-gitu kan. Baru Hmm. nanti. Jadi testing learning itu memang menurut gua ya wajar kan. Jadi kita lihat aja nih si thread kayak hari ini gua udah lihat oh ada fitur baru lagi, ada fitur baru lagi. Iya, 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 iya. Will see lah ya. Cuman kalau, iya, kalau dari gua sih balik lagi, kalau dalam sebulan atau dalam 3 bulan ke depan paling lama nggak ada perubahan berarti sih, orang akan balik lagi ke Twitter sih bro. Betul. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita akan beli sahamnya Facebook apa enggak nih? Nah, itu dia. Cuman kemarin threads naik, Win-win lagi. threads, Bukan ajakan untuk berinvestasi. iya. Cuman threads, iya, cuman threads pas lagi kemarin launching rame itu sahamnya Meta naik kan. Gue nggak perhatiin tuh. Ntar gue cek deh. Jangan bener ya. Iya, sahamnya Meta lumayan ada impact-nya juga Karena tuh. sahamnya dia itu kan pada saat dulu COVID itu seingat gua paling tinggi sempat menyentuh 380 US dollar Hmm, hmm, per saham. Kemudian
Setelah COVID era berlalu, dia sempat turun ke level 80-an seingat gue. Kayaknya sekarang sudah 200-an sekian lah ya. Hmm. Gara-gara eh mungkin salah satu pemicunya ya, sorry, ya well this is unfortunate ya. Jadi pada saat mereka mengumumkan layoff itu, harga sahamnya malah naik kan. Layoff 2 kali itu sahamnya naik 2 kali juga tuh. Hmm. 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 Iya, 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 iya. Ya sama ini juga bro. Kalau Elon jadi ngesu tuh dan itunya dikabulin sama pengadilan, wah itu juga jadi doomsday juga tuh buat threads tuh. Iya, tapi ya selama gue kerja di Meta ya, litigation dengan litigation ya. Untuk menuntut hukum mah makanan tiap hari kali. Kayaknya makan tiap hari. Even menurut gue Elon Musk juga sama loh. Iya sih. Baik personal maupun ini ya ke company-company dia. Hmm. Padahal yang gue tungguin itu waktu dia kan si Elon nge-tweet kan dia nantangin si Zuck apa tuh yang Oh itu, Jujitsu ya, iya itu tanding ini MMA. MMA kan, Iya, iya, Jujitsu apa MMA tuh apa in a cage gitu kan. Gue kayak iya. wah ini menarik nih. Mungkin gue akan berhenti kerja di jam itu untuk menonton dua orang ini. MMA ini. Ya kalau misalnya sampai kejadian pun juga, ya, tapi nggak tahu bro. Ini pikiran liar gue aja ya. Jangan-jangan sebenarnya muncul ke thread ini sebenarnya part dari itu bro. Bisa jadi. Iya kan, oh ini kita bikin narasi ini, oke, Zuckerberg bikin yang platform yang plek ketiplek sama Twitter, Elon Musk marah, ya kan emang karena udah ada planning buat itu tanding kan, kan dipanas-panasin sampai akhirnya udah puncaknya tuh mereka berdua tanding. Bisa jadi bro, it's entertainment bro. Di Amerika itu kan hal yang common bro bikin kayak gitu-gitu kan. Makanya Amerika itu jangan lupa Amerika is a marketing company loh. Iya bener, apalagi kalau konten marketing kayak begini kan mereka paling jago bro Paling kerjanya. jago lah urusan media entertainment tuh paling jago. Iya, Apa juga F1 aja dibeli sama US company bisa jadi keren loh, gile. iya, jangan-jangan ini bro. Iya, jangan dari yang tadi kita bahas bro. Jangan kita ini sebenarnya cuma korban dari ini bro. Konspirasi. Iya, korban buat mereka benernya Tapi ujung-ujungnya mau tanding gue doang, entertainment. kalau nggak salah itu dulu si Zack itu pernah cerita, oh, mungkin mungkin Zack orang ngeliatnya antara Zack sama Steve Jobs mungkin kan agak begini ya gitu ya, secara Hmm, umum lah ya. hmm, Tapi seingat gue Zack itu pernah cerita bahwa di hari-hari terakhirnya Steve Jobs, Zack itu diundang sama Steve Jobs. hmm. Jadi kayak mungkin dia sharing sesuatu kali apa gitu ya, sebelum sebelum he pass away lah. Dan kata orang-orang yang dekat dengan Steve Jobs, Steve itu melihat Zack itu sebagai kayak dirinya dulu waktu dia zaman muda gitu. Sama-sama ngehe sih emang. Yang soalnya iya, sama-sama jenius gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak iya. ya, jadi gue tidak tidak apa namanya mendinain konspirasi kalau wah jangan ini kerjaan-kerjaannya Elon aja nih sama si Zack nih. Iya, bisa jadi loh bro. Karena gini ya, kayak misalnya waktu itu McGregor lawan Floyd Mayweather. Ya dipanas-panasin segala macam gitu kan. Tapi tetap itu entertainment, Bro. Tinju Exactly. lawan ya kan boxing lawan MMA itu kan ya biar gimana pun kalau pakai peraturan boxing ya boxing yang menang lah. Iya kan. Tapi kan ya Mm-mm. it's just entertainment kan dulu dapat duit. Dulu dapat duit. Benar-benar. Ya, bisa jadi kayak gitu, Bro. Ya we'll see lah ya. Tapi kalau sampai kayak begitu kita sih konyol banget sih. Aku dipikir keren juga tadi demi itu gitu doang, tapi bisa bikin launching apps gitu ini. Iya bro, bisa jadi kan kita nggak pernah tahu. Apalagi Well, Elon, anyways, ya Elon Musk kan juga suka bikin drama-drama gimmick-gimmickan kayak gitu juga. benar, benar. I mean, kan soal orang selalu bilang Tesla itu zero marketing budget gitu ya. Iya, iya, iya betul. Cuman, ya gue, anyway gue gak percaya sih. Karena sebenarnya marketing budgetnya tuh ada, tapi dialihkan. Dia kan ke Elonnya. Itu satu. Terus kedua, satu lagi adalah gue juga akhirnya paham juga nih, mereka tuh punya ribuan wall charging kan, Tesla. Hmm. Hmm. Di mana-mana kan se-Amerika. Ya itulah marketing budget. Anyway itu billboard kan, out of home. Iya, benar, benar, benar. Logonya juga nempel di mana-mana kan.
Mau juga mana-mana. Jadi menurut gua Iya. ya itulah marketing budgetnya di mereka gitu loh. Hmm. Dialihkannya ke situ gitu. Jadi ya pinter sih, Bener 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 bener. smart guy. Iya, dan ini ya, buat sebuah bisnis menurut gua juga salah satu kenapa mereka tuh bisa kuat banget, entah di sisi Elon atau di sisi Zuckerberg ya, atau Steve Jobs juga tadi yang kita bahas ya, karena mereka mereka ini adalah tipe-tipe CEO yang mau memang ini bro, quote unquote konten ya, konten dalam arti kata mereka tuh suka muncul, mereka suka bikin sesuatu Nah, kontroversial, orang jadi ngeliatin dan ya impactnya adalah ya ya. walaupun walaupun punya tim kali ya, cuman tetap aja gitu. Iya, iya, iya. Dan mereka mau gitu loh untuk melakukan itu gitu, bro. Mm-mm. Nggak semua CEO begitu loh. Iya. Ya, tapi ya memang akhirnya efeknya adalah itu ya. Efeknya adalah brand mereka jadi diingat orang terus. Betul. Iya, iya, iya. Nah, Keren sih, keren, keren, keren. Terutama si Steve Jobs. Gue sangat-sangat mengagumi dan mengidolakan Steve Jobs banget sih. Cara dia merepresent ini ya, produknya dia itu kan akhirnya banyak ditiru wah, sama ba- orang-orang kan. banget. Iya kan Gue cara tuh dia. sampai sampai belajar gue sama ada salah satu network gue lah gue kenal apa dikenalin sama orang terus gue belajar sama ex VP marketing lah ya basically head of marketingnya Apple di Asia Pasifik Hmm. yang dia membuat Apple Store pertama di Asia Pasifik ya dia lah ya dan dia kerja langsung dengan Steve Jobs sama tim juga gitu emang Apple tuh ya itu salah satu brand yang gue admire lah ya Apple Nike kebetulan American brand semua sih. Iya, iya. Iya. Brand brand-brand yang ini ya yang sometimes kita lihat kok bisa ya mereka ya out of the box kayak begitu ya. Tapi memang ternyata lahir kalau yang gue lihat ya, mereka tuh lahir dan memang bisa kayak begitu karena mungkin satu kata kalau menurut gue ya. Mereka tuh berani untuk rebel. Rebel tuh Mereka tuh berani untuk rebel. Itu tuh yang susah karena kalau lu sebagai owner atau CEO-nya orangnya lurus-lurus aja, buat untuk rebel kayak begitu kan susah banget, bro. susah susah makanya ya Nike kan lahir gara-gara dia ribut sama ininya kan, prinsipalnya kan si siapa Onitsuka kan. Oke, itu si siapa tuh? Si kok gue lupa namanya si Travis Knight. Travis Knight bener kan ya? Phil Knight, Phil Knight ya. Phil Knight Phil itu kan Knight. Phil Knight itu dulu tuh ya sebelum for information buat yang denger ini. Dulu tuh dia tuh sebelum jadi bikin Nike itu, dia tuh dulu tuh ini distributor ataupun lebih tepatnya resellernya Onitsuka Tiger. Distributor, Iya, distributor, iya distributor distributor. Onitsuka di Amerika, Iya. Dia distributor Onitsuka di Amerika. dia Terus resell. ya buat yang paham bisnis distribusi gitu ya, biasanya suka ribut sama prinsipal itu biasa lah ya. Seingat Iya. gua, kalau gua nggak salah, si prinsipal Jepangnya itu akhirnya tidak memperbarui atau dia diam-diam ngasih point Ngasih, di seputar lain di Amerika gitu iya, singkat gua ngasih ke orang lain, Bro. Yang berani ngambil di lebih seputar banyak. lain. Heeh. Yang mau lebih artinya yang komit volume lebih banyak kan ini biasa Iya. lah ini kalau kita bicara trade marketingnya distribusinya biasa lah terus si Vilnatnya ngambek kan yang Ngambek. ngambek dia bukannya akhirnya gimana gimana malah bikin brand baru. Dia bikin brand baru yang waktu itu tuh sepatu runningnya tuh ya itu balik lagi ya plek ketiplek kayak Mereka tipe sama sama orang suka kasih brand Nike iya. Ya itu lucu banget sih. Ya tapi itulah. tapi ya iya menurut gue setuju sih sama maksud gue Nike, Tesla gitu ya, Apple is a rebel brand gitu kan Hmm. yang mendobrak lah gitu ya. Eh, Apalagi yang mendobraknya? Ya rata-rata sih Amerika ya. Hmm. Ya kita lihat lah ya. Ya siapa tahu nanti juga brand lu Alpha ini bro berani mendobrak ini. Kan Loh, lu Facebook suka. itu by the way salah satu value-nya waktu itu adalah break things loh. Ya 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 ya. Ya kan Jadi dia Zucker. tuh punya kayak ya biasa lah ya kalau corporate values gitu kan. eh itu salah satu values-nya waktu itu adalah break things. Dan itu dulu suka diartikan break things itu adalah break the rules, regulation. Awalnya Atau kalau kata katanya awalnya Cecep, no, no,
What I meant adalah break things and build awesome product. Yang itu pernah bilang ngomong gitu waktu itu. Kata-kata belakangnya ketinggalan. Iya, iya, ya awalnya Facebook kayak juga kontroversial, bro. Berantem dulu kan. Iya. Berantem dulu. Gue juga pas lihat filmnya kayak, Ya, buat ini, Bro. Thank you, bro ya, buat ngobrol-ngobrol ya, bro. lama, thank you, Iya, thank you, menarik thank you. juga. Thank you juga buat bocoran dari tentang spill-spillan kerja di Meta kayak gimana. Seru lah, seru, seru, Iya, seru, iya, seru. iya, ya kan brand lu kan sebenarnya juga sedang menantang ini, bro. Status quo yang gede-gede, bro. Oke. Sekarang brand Mungkin lu mungkin gue harus Alpha. jadi rebel. Ntar gue minta CEO gue jadi rebel lah. Iya, jadi rebel. Bikin inilah statement-statement kontroversial dulu lah. Mau nggak dia ya? Oke, bro. Sekali lagi thank you, Oke, bro, buat ngobrol-ngobrol, bro. thank you, Ya, thank you, thank you. sukses buat Alpha dan teman Makasih. dan tim lu. Kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye. Bye.